Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, setiap daerah di Indonesia diwajibkan memiliki RTH sebesar 30% dari luas kota dengan rincian RTH privat 10% dan RTH publik 20%. Sementara itu, Jakarta diakui oleh Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang tata ruang dan lingkungan hidup baru memiliki RTH sekitar 9-10%. Lantas sikap apa dan kebijakan apa yang mesti dilakukan? Bersama saya Brema, mari mengulas di kacamata arsitek lanskap. Permasalahan sosial menurut para ahli adalah suatu kondisi yang berpengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dan karenanya perlu tindakan untuk mengatasi atau memperbaikinya. Sedangkan menurut saya pribadi, permasalahan sosial adalah hal-hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk interaksi, baik terhadap benda hidup ataupun benda mati, secara individu atau individu terhadap individu lainnya. Permasalahan sosial di bidang arsitektur lanskap sering kita jumpai sehari-hari. Arsitektur yang berarti seni yang dilakukan oleh setiap individual untuk berimajinasi diri mereka dan ilmu dalam merancang bangunan. Atau jika pengertian itu dibuat secara lebih singkat, arsitektur itu berarti ilmu merancang bangunan dan juga. Tetapi pada nyatanya, infrastruktur-infrastruktur yang sering kita jumpai tidak memiliki konsep arsitektur yang baik. Entah memang bukan arsitektur yang membangun infrastruktur tersebut, atau bahkan tangan-tangan jahil yang sudah merusak karya-karya sang arsitek. Padahal infrastruktur yang terencana dan tertata rapi akan mempengaruhi psikologis masyarakat hingga ekonomi negara. Peran arsitek lanskap dalam pembangunan infrastruktur dan pemukiman di daerah Jakarta harus sangat diperhatikan. Sang arsitek boleh saja membangun permukiman, tetapi harus dijunjung dengan fasilitas seperti ruang terbuka hijau, yang menyediakan lahan hijau bagi penghuninya, sehingga lahan yang dipakai untuk pembangunan pemukiman baru tersebut dapat memberikan dampak baik kepada lingkungan. Ruang terbuka hijau dengan konsep unik dan tertata seperti taman-taman kota di Bandung akan menarik antusias masyarakat untuk mengunjungi taman tersebut. Nah, dari berduduk santai di bawah pohon yang memberi kesegaran dan kesehatan pernapasan pada masyarakat hingga berolahraga. Itulah tugas arsitektur lanskap dalam membangun taman-taman kota yang unik dan tertata. Contoh lain yang bisa diambil yang dapat dijadikan objek di sini adalah terminal bis. Nah, terminal bis sendiri pasti untuk kalian muncul suatu pertanyaan mengingat terminal bis. Bagaimana pertama kali di benak kalian jika mengingat terminal bis? Pasti yang terbenak di dalam pikiran adalah kotor, kumuh, dan juga menakutkan. Tetapi mengapa pada stasiun kereta api atau bandara itu bisa selalu rapi? Nah, padahal terminal bis jika ditata layaknya stasiun kereta api atau bandara akan menarik masyarakat agar menggunakan transportasi umum seperti bis ataupun juga angkutan umum, sehingga mengurangi kemacetan di kota-kota besar, sekaligus dapat mengurangi polusi sehingga angka kesehatan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Dengan menggunakan konsep programatik atau pragmatik, yaitu konsep yang dikembangkan berkisar persoalan-persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Konsep ini merupakan tanggapan langsung dari pemecah masalah. Arsitek dapat merancang dan menyusun infrastruktur dengan baik sesuai dengan daerah dan juga kebutuhan infrastruktur tentunya. Misalnya, membangun taman kota di Jakarta. Nah, ini di sini dibutuhkan rancangan-rancangan modern dan udara yang sejuk untuk menarik antusiasme warga Jakarta pergi ke taman kota. Karena karakter orang-orang Jakarta yang menyukai kekinian dan udara sejuk itu dapat dilihat contohnya dari kegemaran warga Jakarta untuk pergi ke mall. Tidak hanya infrastruktur seperti taman kota dan juga terminal, masih banyak infrastruktur di Indonesia yang masih kurang fasilitas dan kerapihannya. Padahal, kelengkapan fasilitas, desain-desain yang unik, kerapihan dan kenyamanan infrastruktur itu sangatlah berpengaruh pada wisatawan yang berlibur di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara juga tentunya. Nah, di sini sangat disayangkan sekali hal ini belum bisa terrealisasikan. Padahal ada ribuan lulusan arsitektur lanskap setiap tahunnya. Bahkan tidak sedikit tidak bekerja pada bidangnya. Ya, dan inilah tugas kita sebagai arsitek lanskap untuk membawa masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Dan demikianlah pembahasan pada kali ini.
Dan untuk teman-teman semua, tetap jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen untuk mendapatkan update-update terbaru video-video dari Digilarge. Saya Brema, sampai jumpa di Kacamata Arsitek Arskap berikutnya.